Baik, kita mulai perkuliahan kita yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita melanjutkan perkuliahan kita untuk yang ke-10 kalinya. Kita akan membahas mengenai Muhammadiyah dan gerakan sosial. Memang di dalam topiknya itu kita tidak menggunakan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, tetapi adalah Muhammadiyah dan gerakan sosial, karena di situ ada dua sisi. Yang pertama itu adalah sisi teoritisnya, konsep Muhammadiyah tentang sosial. Kemudian yang kedua adalah sisi praktisnya, yaitu implementasinya, ya, bagaimana Muhammadiyah menerapkan konsep itu di lapangan, ya, di dalam kenyataan. Nah, karena itu maka dua hal itu perlu kita lihat bersama-sama secara seimbang, baik itu konsep ataupun penerapannya. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan adalah mengenai tugas individu. Jangan lupa ya, itu ya, presentasi individu menjelaskan tentang salah satu bagian di dalam topik-topik yang ada itu, durasi 1 sampai 3 menit. Ya, ini sudah ada yang kirim kemarin ya. Nah, kalau agak terlalu besar bisa dimasukkan di YouTube, kemudian nanti linknya diberikan ke saya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan bahwa topik-topik yang kita bahas setelah UTS ini nanti lebih banyak pembahasannya itu memiliki referensi hasil penelitian, ya, hasil riset. Kalau pada awal-awal kemarin sebelum UTS itu biasanya kita mengacu pada panduan-panduan di Muhammadiyah, pedoman-pedoman yang ada. Tetapi untuk referensi setelah UTS kita lebih banyak mengacu kepada sumber-sumber hasil riset, ya. Nah, meskipun itu ada keterbatasan baik itu dari segi waktu ataupun dari segi tempat, tetapi memang itu adalah referensi yang aktual yang bisa kita tunjukkan itu sebagai bukti-bukti. Sehingga nanti kalau di UAS itu adalah pertanyaan lebih banyak kepada hasil-hasil riset penelitian, sehingga yang dicantumkan nanti adalah bukti-bukti hasil penelitian. Saya kira itu sebagai pengantar. Untuk selanjutnya saya share screen tadi PPT dari kelompok 6. Ya. Ini kalau untuk yang bagiannya Mbak Miftah ini bagaimana Ustadz, karena dia tidak hadir? Ya, diteruskan aja, Mbak Ani saja, enggak apa-apa disampaikan. Dibaca saja ya, kalau mau menerangkan juga enggak apa-apa. Karena memang ini kita sudah menentukan waktunya, barangkali nanti bagiannya itu ya dibagi di ini, menjawab pertanyaan di e-learning-nya. Saya kira itu saja ya. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Muhammadiyah dan Gerakan Sosial. Yang pertama, pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang sosial. Pemikiran bidang sosial Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan. Titik tekan perjuangannya mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dan bidang pendidikan. Muhammadiyah mempunyai pengaruh dan berakar dalam upaya pemberantasan bid'ah, khurafat, dan tahayul. Dan lebih lanjut, menurut Sanusi 2013 halaman 91 sebagai berikut.
Dalam praktek sosialnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan hendak menyederhanakan praktek sosial yang dianggapnya rumit dan menjadi beban bagi masyarakat. Seperti halnya acara selamatan, bila dilaksanakan akan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Jadi gerakan sosial Muhammadiyah merupakan gerakan yang terinspirasi dari surat At-Taubah ayat 60 yang isinya menjelaskan tentang kelompok penerima zakat, fakir miskin, dan yatim piatu yang masuk golongan wajib berzakat. Dan Muhammadiyah ini sebagai gerakan dakwah Islam juga tengah melakukan upaya rehabilitasi sehingga bisa berubah dan berkembang menjadi lebih baik dan lebih maju. Dan kondisi yang sebelumnya Muhammadiyah mencoba melakukan rehabilitasi di seluruh dunia dalam segala bidang dengan penguatan seluruh aspek, gerakan dan penggerakan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat dan muktamar. Dan yang kedua, implementasi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Dalam konteks Muhammadiyah, surat Al-Ma'un menjadi landasan dasar gerakan sosial yang fokus keagamaan dengan berbagai amal sosialnya, berupa rumah sakit, panti asuhan, lembaga pendidikan, dan lainnya. Dalam gerakan ini, peduli kepada fakir miskin dan anak yatim ialah meningkatkan kualitas atau taraf hidup manusia. Segala amal usaha Muhammadiyah digerakkan untuk tujuan tersebut. Namun semenjak pendirian Muhammadiyah, upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilandasi dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Islam di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satu teologi Al-Ma'un ini tadi, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan secara organisatoris menggerakkan usaha-usaha di bidang ekonomi dalam mengangkat dan mengatasnamakan kemiskinan umat Islam. Dengan gerakan inilah mendorong inspirasi untuk warga Muhammadiyah dalam upaya mewujudkan kepedulian sesama masyarakat. Jadi dalam gerakan sosial pada tahun 2000 ini sudah terdiri 228 panti asuhan anak yatim yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah, 18 panti jompo, dan 22 balai kesehatan sosial, 161 santunan keluarga. Ini pada tahun 2000. Ya. Kalau untuk sekarang masih belum tahu. Ya, lanjut. Ini yang untuk poin ketiga saya masih belum itu, Ustaz. Masih belum baca karena bagiannya Mbak itu sebenarnya. Mbak Mita. Bapak di ini aja. Kenapa? Masalah-masalah itu dibaca aja. Oh ya. Masalah-masalah yang dihadapi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Pendasaran pembinaan sosial pada jenis kelamin dan usia menyebabkan pergeseran orientasi gerakan sosial. Sudah ada penjelasannya? Enggak ada, Ustaz, karena belum itu. Sudah cukup ya. Ya, ditutup dengan salam dulu. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sedikit saya tambahkan penjelasannya. Memang itu makalahnya mungkin ada yang kurang ya di akhir-akhir itu ya. Saya tambahkan begini, jadi
Yang pertama untuk referensi ya, jadi di e-learning itu dilihat ya, di setiap bab itu ada referensi di sana itu. Misalnya kalau saya share screen di sini itu ada ini ya, coba. Nah ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya kelihatan. Jadi di sini ini sudah saya masukkan apa namanya link ya, link jurnal seperti ini tentang pendirian PKO di awal-awal itu ya tahun 1920 ya. Di sana misalnya diceritakan di hasil penelitian itu bahwa pendirian PKO itu adalah memang dalam rangka untuk implementasi dari surat Al-Ma'un. Seperti yang kita ketahui bahwa cerita teologi Al-Ma'un itu adalah berasal dari suatu kegiatan di awal-awal Muhammadiyah ketika berdiri itu ya. Meskipun itu sudah lama ya, jadi sekitar 1920 ya, sudah 8 tahun ya milad dari Muhammadiyah itu. Ada satu kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pengajiannya itu waktu itu adalah membahas tentang surat Al-Ma'un. Tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama sekitar 4 bulan itu kok tidak beralih ya, tidak mengalami kemajuan di dalam pengajiannya itu, kok hanya tetap saja surat Al-Ma'un saja. Maka kemudian para murid-muridnya itu bertanya, ini kenapa Pak Yai kok hanya ini aja, kok enggak? Biasanya kalau ngaji itu kan cepat khatam kan begitu ya. Tapi kemudian dijawab ya dengan satu pertanyaan, apakah Anda sudah melaksanakan? Nah, disitulah maka kemudian di dalam perkembangan-perkembangan berikutnya pada 18 November 1920 itu Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga yang diantaranya itu adalah PKO ya, penolong kesengsaraan umum ya. Memang kalau kita lihat dari situ nuansa untuk memberikan kontribusi kepada negara itu sangat jelas sekali ya. Jadi waktu itu kondisinya adalah ketika masa di mana dampak dari penjajahan Belanda itu banyak menimbulkan kemiskinan. Karena itu maka persoalan sosial itu yang banyak adalah kemiskinan, kemudian juga masalah kesehatan. Itulah yang dilakukan. Kemudian penelitian yang lain itu adalah ada penelitian misalnya gerakan sosial di Jombang tahun 60 ya. Kemudian ada penelitian ya bagaimana gerakan sosial Muhammadiyah di era reformasi. Ini klik aja ya. Atau kalau Anda bisa cari sendiri itu di Google ya, di Google itu, tapi bukan Google secara umum, di Google itu klik aja Google Cendekia. Nah, di situ Anda cantumkan misalnya gerakan sosial Muhammadiyah atau Muhammadiyah dan gerakan sosial, Muhammadiyah dan gerakan ekonomi, Muhammadiyah dan gerakan pemberdayaan perempuan. Nanti sumber-sumber referensi yang sifatnya itu adalah hasil riset itu akan banyak bermunculan. Jadi bukan hanya sekedar tulisan biasa, tapi adalah hasil dari riset. Memang secara akademik kita harus mendasarkan data-data itu adalah dari hasil penelitian. Nah, mungkin itu sebagai gambaran untuk pengembangan bahan diskusi dan juga untuk kelompok-kelompok yang lainnya. Saya kira itu sebagai pengantar kita kuliah Zoom pada hari ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk bisa mencari lebih lanjut dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan dimunculkan wajahnya. Yang lainnya, Febriana, Hasna, Ferdi, Siti Arafa, Iza, Maulida, Adam, Widya Hanif. Saya mau tanya ini yang dari Thailand itu yang mana ya? Rodia sama? Husna. Rodia sama Husna. Ya, Husnanya belum kelihatan. Baik, mungkin itu Rodia sama Husna bahasa Indonesianya sudah lancar ya? Coba mic-nya dinyalakan. Insya Allah, Pak.
Sudah bagus ya. Sudah 3 tahun ya di sini ya. Iya, Pak. Ya, jadi saya kira belajar bahasa Indonesia itu lebih cepat. Ya, yang lambat itu orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Dan bahasa Arab enggak tahu, mungkin ini sudah bagus semua ya. Nanti kalau mau presentasi individu menggunakan bahasa Arab juga boleh ya. Terserah, ini kan jurusannya di PPA. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.